Ya. Saya alhamdulillah udah nggak masuk kategori obesitas lagi, tapi saya pernah obesitas. Sekarang saya udah turun sekitar 12 kg dan butuh waktu berapa lama? 6 tahun. Sebagian orang mungkin mikir, wah lama banget. Saya bisa 2-3 bulan tuh turun 12 kilo. Dan ini adalah part seriusnya. Part serius yang jarang banget dibahas orang ketika ada diskusi online tentang berat badan dan diet. Trigger warning. Banyak sekali penelitian dan jurnal yang menunjukkan kaitan yang sangat erat antara perempuan yang mengalami obesitas dengan KS. Lebih dari setengah orang yang mengalami KS di masa kecil atau masa dewasanya itu cenderung mengalami obesitas karena berbagai hal. Efek kortisol yang tinggi, image diri yang berubah, hingga trauma yang mengubah pola makan dan pola hidup seseorang. Oleh karena itu saya jarang banget bahas tips diet karena saya tahu saya jalanin itu bukan cuma soal mengurangi kalori dan memperbanyak gerak. Kira-kira itu Mas Guguk itu bakalan masih berani gak ya ngomong kayak gitu kalau dia tahu bahwa faktanya di luar sana banyak perempuan yang di bawah sadarnya secara gak sadar makan begitu banyak supaya dirinya itu gemuk, tidak menarik, dan tidak lagi dijadikan target KS. Ini semua nggak jadi pembenaran obesitas. Saya tahu obesitas itu berbahaya untuk kesehatan seseorang, tapi nggak sesimpel kamu maki-maki mereka adalah guguk, mereka langsung bisa berubah. Ini jauh lebih kompleks dari sekedar soal memasukkan makanan ke mulut. So kalau si Mas Guguk itu merasa bahwa dirinya udah savage banget, bisa memotivasi orang dengan kata-katanya yang tajam untuk memperbaiki gaya hidup, saya rasa kamu gak akan berhasil. Bagiku semua orang gendut tuh anjing. Amit. Satu ucapan berubah jadi perdebatan besar di media sosial. Nama Steven Wongso tiba-tiba jadi sorotan. Dan semuanya bermula dari hal yang tak disangka. Steven Wongso dikenal sebagai sosok yang aktif di dunia digital. Konten dan ucapannya kerap menarik perhatian publik, hingga namanya mulai sering muncul di berbagai platform. Namun kali ini, perhatian itu datang bukan karena konten biasa. Sebuah ucapan dari Steven Wongso tersebar luas di media sosial. Ucapan tersebut dianggap oleh sebagian orang menyinggung fisik, khususnya terkait tubuh gemuk. Sejak saat itu, reaksi publik mulai bermunculan dari berbagai arah. Perdebatan pun tak terhindarkan. Sebagian netizen mengecam keras, menilai ucapan tersebut tidak pantas disampaikan di ruang publik. Namun di sisi lain, ada juga yang mencoba melihat konteks sebenarnya dan menilai bahwa pernyataan itu tidak bisa dipotong begitu saja. Diskusi terus melebar hingga menyentuh isu yang lebih luas seperti body shaming dan batasan dalam berkomunikasi di media sosial. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, ini benar soal ucapan yang salah atau justru cara publik menanggapinya yang berlebihan? Karena semakin ramai dibahas, semakin banyak sudut pandang yang muncul. Dan bisa jadi, yang terlihat sejauh ini belum sepenuhnya menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang gendut tuh anjing. Amit. Emang bedanya kalian sama anjing apa? Makanan depan kalian semua dihabisin kok. Amit. Tuhan kan menciptakan manusia otak buat mikir ya. Masa nggak dipakai? Berhenti sebelum kenyang. Bahkan kalian orang gendut ini lebih rendah daripada anjing loh. Pernah gak ketemu orang kayak gini nih? Ngerasa paling sehat, paling disiplin, paling bersih hidupnya, tapi cara ngomongnya paling kotor. Sampai dia bilang nih, orang gendut itu kayak anjing, malah lebih rendah daripada anjing. Gila. Siap Bang Jago. Ini bukan soal dia sehat, tapi soal dia butuh ngerasa lebih tinggi dari orang lain. Orang yang benar-benar secure gak butuh tuh ngerendahin orang lain buat ngerasa dia valuable. Tapi biasanya orang yang masih kosong di dalam, dia butuh target untuk diinjak. Menyamakan manusia dengan binatang itu ada istilahnya, namanya dehumanization. Emang itu cara paling cepat dan paling ampuh untuk matiin empati. Karena kalau dia nganggap lu bukan manusia, dia gak perlu merasa bersalah karena udah nyakitin lu. Dan lucunya orang kayak gini suka ngomongin soal self-discipline. Dan ironisnya dia itu udah gagal dalam satu hal basic, respect. Jadi kalau misalnya kalian ketemu orang kayak gini, udah jangan dipeduliin. Jangan pikir apa yang dia katakan itu cerminan dari diri kalian. Tapi justru itu adalah cerminan betapa kosongnya dia sampai harus ngerendahin orang lain. Steven Wongso, ayo kita ketemu. Kita lihat video pertama dia. Bagiku semua orang gendut tuh anjing. Amit. Emang bedanya kalian sama anjing apa? Makanan depan kalian semua dihabisin kok. Bahkan kalian nih orang gendut ini lebih rendah daripada anjing loh. Kalian nih orang gendut ini lebih rendah daripada anjing loh. Kalian nih orang gendut ini lebih rendah daripada anjing loh.
Dia bilang semua orang gendut, tidak ada kecuali. Bahkan dia bilang lebih rendah daripada anjing. Faktor orang gendut itu banyak banget. Gue bukan dokter, gue nggak mau bahas hal detail di sana. Tapi kita lihat video dia yang kedua. Nah bener kan, orang gendut itu kayak anjing. Membawa wujud asli anjing dan menyamadengankan orang gendut dengan anjing. Gak punya nurani sih. Dan kita lihat video dia yang ketiga. Iya, sekarang aku lagi gendut dan aku orangnya fair. Sekarang aku kayak anjing. Makanya aku sekarang lagi diet. Paham, gue paham. Intinya dia itu mau ngomong di video yang ketiga doang. Dia mau ngomong kalau dirinya lagi gendut dan dia merasa dirinya seperti anjing. Dia mencari crowd keramaian biar view dia naik dengan nyenggol orang. Ya, masih banyak cara lain sih. Kalau dibilang lo mau memotivasi orang-orang gendut untuk berubah, lo udah bikin konten apa? Lo udah bikin konten apa agar orang-orang gendut ini termotivasi dan lo ngasih tahu caranya supaya keluar dari obesitas seperti apa? Apakah dengan konten-konten lo seperti ini orang-orang gendut termotivasi? Ayo keluarin datanya, keluarin faktanya, berapa banyak yang termotivasi. Gue bisa nunjukin itu. Yuk ketemuan yuk, dibales DM gue, dibales komen-komen gue. Dan kalau lu bilang ini cuma sekedar bercanda, bercanda lo jelek. Seketap. Bagiku semua orang gendut tuh anjing. Amit. Emang bedanya kalian sama anjing apa? Makanan depan kalian semua dihabisin kok. Amit. Tuhan kan menciptakan manusia otak buat mikir ya. Masa nggak dipakai? Berhenti sebelum kenyang. Bahkan kalian nih orang gendut ini lebih rendah daripada anjing loh. Anjing aja ketika kenyang makanan di depannya nggak dihabisin. Kelihatan kan? Orang gendut nggak punya otak. Permisi kak, ini anjingnya udah dikasih makan? Udah kok, udah. Ini saya kasih makan lagi boleh? Ya terserah anjingnya sih. Nah bener kan, orang gendut itu kayak anjing. Ini anjing udah kenyang tapi nggak bisa berhenti makan loh. Sama kayak kalian orang gendut, harusnya kan kalian punya otak gitu orang gendut. Bisa berhenti makan ketika udah kenyang. Tapi kan kita dilarang menghina ciptaan Tuhan. Emang kalian keluar dari perut mama kalian, orang tua kalian, langsung dalam kondisi 100 kilo. Mungkin lo lagi sarkas atau bercanda ya, tapi menurut gua itu gak lucu dan gak tepat. Ini ada yang mau gua lurusin dulu ya. Pertama, orang yang terlihat gendut itu belum tentu gak sehat loh. Begitupun sebaliknya, orang yang terlihat kurus atau yang terlihat fit kayak lo itu juga belum tentu sehat. Kesehatan itu kompleks, gak bisa mutlak dinilai hanya dari penampilan luarnya aja. Tapi mungkin bisa kita lihat dari gaya hidup, performa tubuh, atau dari data medisnya. Yang kedua, walaupun semua orang obesitas itu gendut, tapi gak semua orang gendut itu obesitas. Gendut itu istilah umum yang biasanya digunakan untuk menggambarkan secara visual orang yang punya perut besar dan menonjol dan sifatnya subjektif. Sedangkan obesitas itu adalah kondisi medis yang terukur, misalnya lewat BMI atau indikator kesehatan lainnya. Jadi jangan disamaratakan. Menurut gue, konten lo tuh udah kelewat batas. Karena lo udah ngerendahin orang lain, nyamain mereka yang gendut dengan anjing. Ingat, banyak cara yang lebih bijak buat memotivasi orang tanpa harus menyampaikan orang lain. Gue pribadi lebih respect sama konten kreator yang mungkin kritikannya pedas tapi gak lewat batas dan masih bisa berdampak positif. Contohnya kontennya Koderik. Gue lihat dia konsisten memotivasi orang overweight dan terbukti dengan kontennya banyak yang tergerak mengubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat. Ini yang jadi concern gue. Di Indonesia ini banyak konten yang viral bukan karena nilai atau edukasi, tapi karena kontroversi yang sifatnya negatif. Polanya berulang, bikin konten sensasional, viral, dihujat, klarifikasi, minta maaf, selesai. Ironisnya yang ngikutin itu makin banyak. Ini yang bahaya kalau terus dinormalisasi. Karena yang banyak mengkonsumsi itu adalah generasi muda kita. We need to stop this. Nah ini yang terakhir, gua rasa di kalimat terakhir lo tadi lo ngejudge seakan-akan orang yang punya berat badan 100 kilo itu adalah orang gendut. Come on bro, gua 100 kilo lebih, tapi gua berani adu tes fisik sama lo. Ayo mau tes fitness, mau strength, atau mau gede-gedean otot? Bahkan kalian nih orang gendut ini lebih rendah daripada Lagi rame nih si Steven ini bilang kalau misalnya orang gendut itu mirip.
Tapi dia mikir gak sih di sisi lain yang mengalami perubahan berat badan itu bukan karena tidak merawat diri, tapi mereka yang lagi busui, ibu-ibu yang lagi menyusui, yang setiap hari makannya harus lebih banyak, bukan karena lapar doang, tapi karena tubuhnya lagi produksi ASI untuk bayinya. Belum lagi kalau hormonnya lagi naik turun, jadi gampang capek, gampang lapar, gampang overthinking. Nah, yang mereka butuh itu bukan komentar, melainkan support. Karena jujur aja nih, jadi ibu apalagi busui tidak segampang yang dilihat loh. Jadi sebelum ngomongin fisik orang, coba deh inget, kita tuh nggak pernah tahu loh perjuangan orang tuh seperti apa. Jadi stop deh Steven ini, nono ya. Bahkan kalian nih orang gendut ini lebih rendah daripada anjing loh. Kalian nih orang gendut ini lebih rendah daripada anjing loh. Kalian nih orang gendut ini lebih rendah daripada anjing loh. Dia bilang semua orang gendut, tidak ada kecuali. Bahkan dia bilang lebih rendah daripada anjing. Faktor orang gendut itu banyak banget. Gue bukan dokter, gue nggak mau bahas hal detail di sana. Tapi kita lihat video dia yang kedua. Nah bener kan, orang gendut itu kayak anjing. Membawa wujud asli anjing dan menyamadengankan orang gendut dengan anjing. Nggak punya nurani sih. Dan kita lihat video dia yang ketiga. Ya, sekarang aku lagi gendut dan aku orangnya fair. Sekarang aku kayak anjing. Makanya aku sekarang lagi diet. Paham, gue paham. Intinya dia itu mau ngomong di video yang ketiga doang. Dia mau ngomong kalau dirinya lagi gendut dan dia merasa dirinya seperti anjing. Dia mencari crowd keramaian biar view dia naik dengan nyenggol orang. Ya, masih banyak cara lain sih. Kalau dibilang lu mau memotivasi orang-orang gendut untuk berubah, lu udah bikin konten apa? Lu udah bikin konten apa agar orang-orang gendut ini termotivasi dan lu ngasih tahu caranya supaya keluar dari obesitas seperti apa? Apakah dengan konten-konten lu seperti ini orang-orang gendut termotivasi? Ayo keluarin datanya, keluarin faktanya, berapa banyak yang termotivasi. Gue bisa nunjukin itu.